Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali dengan saya Rumulas Prasetyo, masih dalam rangkaian Power BI Desktop. Dan siang ini, Sabtu siang 7 Juli 2020, 11.32 ya. Kita akan bicara terkait atau masalah formula DAX lagi, yaitu concatenate X. Kita langsung saja klik get data. Kita tunggu pokoknya muncul. Sebenarnya kita nggak perlu get data sih, karena saya ingin membuat tabel langsung saja di Power BI. Saya close saja dulu di sini ya. Kita masukkan data di virtual tabelnya Power BI Desktop. Saya klik pada enter data di sini ya. Saya namai di sini misalnya tabel saya. Saya isi dengan yang pertama adalah apa ya? Misalnya perusahaan lah, perusahaan. Misalnya perusahaan apa ya enaknya ya, perusahaan A aja lah, perusahaan A, kemudian perusahaan B, kemudian perusahaan C, A lagi, B, kemudian C lagi, B, C. Oke lah, cukup segini aja lah. Kemudian kita kasih nama yang misalnya pegawai lah di sini. Pegawainya misalnya saya, kamu, dia, mereka, kita, semua. Apa lagi ya? Mereka, ada yang lagi? Saya, kamu, dia, mereka, kita, semua. Apa lagi ya? Kami mungkin ya, kami. Ada lagi? Anda. Ada lagi? One last name, one last employee. What else? Saya, kamu, dia, mereka, kita, semua, kami, Anda. Aku saja ya, aku seperti ini. Oke, cukuplah tabelnya seperti ini. Kita klik load dulu ya. Oke, sebelum melangkah lebih jauh terkait formula concatenate X, kita lihat dulu tabelnya. Santai saja ya, siang-siang perut sudah lapar, jadi kita slow down sedikit untuk belajarnya. Ini adalah tabel yang sudah kita buat, tabel saya dengan nama kolomnya pegawai dan perusahaan. Jika kita lihat di tabel view-nya akan sama persis seperti apa yang kita ketik tadi ya. Oh, lambat sekali. Ini adalah tabelnya. Oke, saya klik pada kanvasnya, report view-nya. Kita ke dokumentasi Microsoft, kita lihat apa yang dikatakan oleh dokumentasi Microsoft. Concatenate X deducts concatenate result of an expression evaluated for each row in table. Jadi concatenate itu sebenarnya kalau kita di Excel sama dengan menyambungkan ya. Oke, kita coba buka dulu di Excel lah. Jadi misalnya kalau kita buat lagi di Excel itu perusahaan ini pegawai tadi ya. Nah, misalnya A, B, C, gini aja lah. Saya, kamu, dia. Jika di Excel juga ada formula concatenate ya, kalau nggak salah concatenate ya, ini di sini. Kalau di Excel dia hanya menggabungkan antara baris dengan baris atau sel dengan sel, misalnya saya, kemudian saya gabungkan dengan A seperti ini. Untuk kurung saya tekan enter, hasilnya adalah saya dan A ya. Jadi dia hanya pure menyambungkan satu sel dengan sel yang lain. Saya juga bisa menuliskan di sini concatenate sel ini kamu dengan misalnya dia, seperti ini pun juga bisa. Jadi nggak terpatok pada satu kolom ya. Tapi di Power BI sedikit beda ya. Saya close dulu untuk Excelnya, save ya. Di Power BI adalah concatenate X, sintaknya adalah seperti ini.
concatenate X, kemudian tabel ya, tabel adalah tabel yang akan kita olah datanya, kemudian expression ini adalah kolom atau ekspresi DAX mana yang akan kita sambungkan. Jadi expression ini tidak harus berupa satu referensi sel seperti Excel tadi ya, tapi juga bisa hasil dari ekspresi DAX yang lain. Tabel juga demikian ya, nanti kita baca di parameternya. Delimiter ini adalah pemisah antara satu satu entitas yang sudah kita dapat yang akan disambung dengan entitas berikutnya ya. Kita coba lihat tabel di sini, the table containing rows for which the expression will be evaluated. Jadi ini ya intinya ya data yang mau kita olah gitu aja lah ke bahasa gampangnya. Kemudian expression, the expression to be evaluated for each row of the table. Jadi kolom atau bagian mana yang akan kita sambungkan pada setiap baris dari tabelnya ya. Kemudian delimiter ini optional separator to use during concatenation. Jadi jika kita menginginkan pemisah antara satu nilai ke nilai berikutnya yang akan disambung, kita bisa memanfaatkan delimiter ini. Untuk return value nya adalah text string, yaitu menghasilkan satu text string yang bukan tabel ya berarti ya. Remarknya adalah catatannya, this function takes as its first argument table or an expression that return a table. Jadi bisa bilang tadi di sini belum tentu tabel fisik ya. Seperti yang kita buat tadi, ini di sini adalah tabel fisik. Saya bilang adalah tabel fisik ya, karena kita benar-benar membuat tabel. Pada kenyataannya, pada prakteknya nanti di Power BI kita bisa saja menghasilkan tabel dari satu formula di DAX ya. Jadi ada tabel formula, ada function formula ya di sana ya di DAX itu. Kembali lagi ke Microsoftnya. The second argument is a column that contains the value you want to concatenate. Jadi ekspresi yang kedua di sini adalah berupa kolom yang akan kita gabungkan. Jadi jika di Excel tadi bisa kita memilih cell by cell, tapi di Power BI kita hanya bisa memilih kolom. Or an expression that returns a value. Jadi belum tentu kolom fisik seperti tabel di sini tadi ya. Jadi nanti saya praktekkan dulu untuk concatenate ini dasarnya saja sebagai pemahaman. Untuk tutorial berikutnya kita akan belajar membuat formula concatenate X ini lebih rumit dengan menampilkan ekspresi ini tidak berupa tabel atau kolom tabel fisik, akan tetapi berupa ekspresi dari DAX ya. Oke, lanjut saja, nanti kita bicarakan lagi. Example ini contohnya, jika kita punya first name dan last name dan Alan, Brewer, Michael, Blighty ini ya. Jika kita tuliskan concatenate X seperti ini, employee ini adalah nama tabelnya, kemudian first name digabung dengan last name dengan pemisahnya adalah koma, hasilnya adalah Alan Brewer dan Michael Blighty ini ya. Jadi seperti ini nanti hasilnya, dia hanya menggabungkan antara first name, last name, Michael Blighty seperti ini. Jadi nanti kan saya buat sebuah contoh yang mungkin sedikit berbeda dari ini ya. Bisa saja kita menggabungkan seperti ini, tapi nanti saya akan berikan contoh yang sedikit berbeda biar berwarna ya, karena jika saya memberikan contoh seperti ini ya buat apa, ini kan sudah ada di Microsoftnya. Oke, kita kembali lagi ke Power BI nya. Ini adalah tabel kita dan kita akan melakukan sedikit sesuatu yang lebih unik. Saya membuat sebuah tabel di sini, misalnya tabel, dan saya klik dan drag pada nama perusahaannya. Secara otomatis si Power BI akan hanya mengambil nama uniknya saja ya. Jadi jika di tabelnya kita tadi mempunyai A, B, C, B, C, A seperti ini, maka di Power BI saya gedein dikit ya. Sebentar, saya close filter, format, general, bukan di general ya, gimana ya, grid mungkin ya. Iya, di grid saya gedein jadi 16 lah. Nah seperti inilah, saya gedein ya. Jadi jika nanti kita kasih satu measure yang menggunakan concatenate X dan kita ambil nama pegawainya, maka hasilnya adalah seperti ini. Nah, rekan-rekan bisa lihat nanti ya. Coba kita klik pada tabel saya, klik kanan new measure, atau bisa juga pada klik tab home kemudian new measure. Oke,
kita akan dibawa ke jendela formula measure-nya atau jendela untuk menulis measure-nya ya. Saya tulis saja di sini belajar concatenate X. Kita tulis saja formulanya adalah concatenate. Parameter pertama adalah concatenate X ya, concatenate X. Sini saya juga akan menjelaskan bahwa semua formula DAX yang di belakangnya ada X-nya seperti ini, dia akan melakukan iterasi row by row. Oke, saya jelaskan dulu ya. Saya ke tabelnya dulu. Ini saya hapus saja dulu ya. Ctrl X. Saya ke tabelnya. Concatenate hanya menyambungkan antara kolom dengan kolom, tapi concatenate X, saya tadi menjelaskan concatenate saja ya di sini ya. Concatenate X, oh ya, concatenate X. Jadi dia sudah spesifik menyebutkan bahwa for each row, jadi setiap baris. Jadi formula concatenate X ini akan bekerja row by row atau baris demi baris. Dia akan mencari baris A, nama pegawainya siapa, baris B siapa, C siapa. Dia akan melakukan iterasi atau looping atau apa ya disebut ya menelusuri satu row by row, demi baris demi baris. Jadi dia akan melihat A, kemudian namanya siapa pegawainya, B siapa, C siapa, terus sampai habis tabelnya. Jadi saat kita ke kanvas lagi, saya membuat measure lagi ya, seperti tadi kita ulangi. Kita bisa membuat belajar concatenate X seperti ini aja lah ya. Kemudian formula adalah concatenate X, concatenate X. Kemudian parameter pertama adalah tabelnya ya. Tabelnya adalah tabel saya. Jadi tulis saja tabel saya double klik. Kemudian expression yang kedua adalah parameter kedua adalah expression. Expression tadi jika kita lihat di sini adalah kolom ya. Disebutkan di sini adalah the second argument is a column that contains a value. Jadi bisa kita passing berupa kolom dari satu tabel atau bisa juga dari an expression that returns a value. Jadi bisa juga ekspresi. Jadi di sini saya memberikan contoh berupa kolom fisik saja. Jadi saya ambilkan dari nama pegawainya ya. Jadi saya tulis saja di sini tabel. Tulis saja pegawai lah. Pegawai. Nah, tabel saya pegawai seperti ini. Kemudian saya tuliskan delimiternya atau pemisahnya adalah koma lah misalnya ya. Kasih spasi 1 kemudian double quote tutup kurung tekan enter. Oke, jadi saat saya klik dan drag measure saya yang di sini, yang mana tadi ya? Ini saya hapus saja dulu ya. Delete biar tidak bingung. Nah, ini adalah measure kita tadi yang barusan kita buat, concatenate X, tabel saya dengan kolom nama pegawai, kemudian kita pisahkan dengan tanda koma. Amati saat saya klik dan drag seperti ini, hasilnya adalah pengelompokan dari nama-nama yang ada di perusahaan A, B, dan C. Jadi jika kita lihat di perusahaan A ada saya, mereka, dan aku. Kita cek juga ya sini ya. A ada saya, kemudian mereka, dan aku. Jadi concatenate X ini bisa mengelompokkan satu kolom berdasarkan kolom yang lainnya, dengan syarat kita melakukan filter konteksnya di Power BI di sini ya. Kemudian untuk perusahaan B ada kamu, kita, dan kami. Demikian juga 2C. Totalnya adalah keseluruhan dari nama-nama yang kita catat tadi di nama pegawai. Jadi sebenarnya cukup menarik untuk formula concatenate X ini. Jadi jika kita mempunyai sebuah measure atau sebuah expression dari DAX yang berupa satu value yang mengandung banyak list seperti ini, kita bisa menggabungkan. Jadi seperti tutorial saya yang kemarin yang yang kita sampaikan kemarin, selected value ya kalau nggak salah. Kita coba cek di YouTube saya ya. Kemudian kita klik saja di sini adalah Heru Monas selected value.
Nah, ini adalah formula yang saya sampaikan kemarin, dan kita membuat sebuah slicer. Saat diklik bisa menampilkan apa namanya, maaf saya mute dulu, bisa menampilkan judul slicer ya. Saya lihat di paling akhir aja, bisa menampilkan judul slicer seperti ya ini bisa menampilkan tanggal berdasarkan nama apa namanya slicer yang kita pilih. Jadi apa namanya, sebentar lah, bisa menampilkan tanggal seperti ini. Jadi saat slicer ini kita ubah pilihannya ya, maka tanggal ini pun juga akan berubah ya. Jadi dengan menggunakan selected value, hanya satu value saja yang bisa kita pilih. Saat kita pilih dua value maka akan error lah. Dengan menggunakan concatenate X, dan nanti setelah ini adalah saya akan membuat sebuah tutorial terkait all selected. Kita bisa menggabungkan beberapa pilihan tanggal yang kita bisa sematkan pada satu heading dari satu grafik ya. Sedikit bingung ya, nanti kita lihat di tutorial berikutnya. Yang jelas untuk concatenate X ini bekerja row by row dengan melihat di perusahaan A ini ada siapa saja. Nah, dia akan menelusuri ini di sini. A ada saya, kemudian disimpan lagi. Oh, B bukan termasuk A, C bukan termasuk A, kemudian A, oh ya A ini termasuk saya. Jadi dia akan menyimpan lagi saya dan mereka dengan delimiter adalah koma yang tadi kita sampaikan di sana. Kemudian dia akan melihat lagi row by row ya. B, oh bukan A, C bukan A, B bukan A, C bukan A, kemudian A, oh ya A ini sama dengan A, ada aku. Jadi si Power BI menemukan saya, mereka, dan aku, dan akan digabungkan dengan pemisah atau delimiter sebagai koma yang sudah kita sampaikan tadi di sini ya. Delimiternya adalah koma di sini. Cukup menarik untuk concatenate X ini. Selain jika rekan-rekan ingin contoh yang lebih simpel, bisa menggabungkan first name dan last name seperti ini, seperti yang disampaikan contoh di dokumentasinya Microsoft. Kita juga bisa memanfaatkan concatenate X seperti ini ya. Baik, demikian tutorial kali ini terkait concatenate X. Memang untuk formula dasar DAX ini contohnya masih saya buat sesederhana mungkin, karena belum tentu rekan yang membuka video tutorial ini adalah rekan yang sudah mengikuti beberapa tutorial saya sebelumnya. Jadi akan bingung jika saya langsung gabungkan beberapa formula yang sudah saya buat ya. Jadi silahkan ditanyakan di komen saja jika memang ada yang belum jelas. Tutorial berikutnya kita akan terus menambahkan formula-formula DAX dan akan kita coba rangkai. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan kita semua pemahaman untuk gimana cara memanfaatkan Power BI ini semaksimal mungkin untuk analisis data kita ya. Oke, demikian dulu untuk concatenate X. Terima kasih, bertemu kembali dengan saya Rumenas Prastyo masih dalam rangkaian tutorial Power BI Desktop yang masih membicarakan tentang formula DAX. Terima kasih rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.